Hai guys, kita sekarang berada di Museum Bandar Cimanuk yang bertepatan di Jalan Veteran nomor 6 Indramayu. Mari kita masuk. Hai guys. Perkenalkan, nama saya Krisneti. Perkenalkan, nama saya Sofi Panel. Saya Nursi Fendrati. Saya Najwa Halia Bugaro. Perkenalkan, nama saya Prihatin.
berdirinya Museum Bandar Cimanuk ini? Berdirinya Museum Bandar Cimanuk 12 Oktober 2015. Tapi proses ngumpulin data, proses untuk risetnya, terus proses kita untuk koleksi itu dari 2004. Sampai 2015. Ya, 2000 itu proses untuk ininya 2004. Nah, 2015 itu kita sudah go public dan sudah daftar di Asosiasi Museum Daerah Provinsi, terus juga terdaftar di Asosiasi Museum Indonesia di Kementerian. Nah, itu dari 2015, jadi jalan 8 tahun. Karena kalau bikin kayak gini kan harus ada wadah badan hukum. Ya. Nah, kita itu wadahnya badan hukumnya, makanya kita bikin apa namanya tuh terdaftar, dibikin, ya Allah itu lupa namanya, dibikin ke notaris seperti gitu tuh. Iya. Didaftarkan dengan nama Indramayu Historia Indonesia. Ini Nangsa Dewo. Nah, untuk pendirinya, ya. Nah, pendiri museumnya Ibu ya, Budiati. Terus ada juga Pak Dartim Yuda, nggak di sini di Ajatan. Terus ada satu lagi almarhum Kitarka, udah meninggal. Nah, itu kalau secara kelembagaan berarti kan sudah habis ya, sudah putus gitu untuk Kitarka. Jadi tinggal Ibu sama Wadartim itu ininya untuk pendiri museum. Tapi kalau untuk Yayasan Indramayu Historia Indonesia, yayasan lupa. Nah, itu terdaftar di notaris 2015 itu tahun itu. Nah, untuk di sininya berarti kan itu jalan 8 tahun ya. Nah, untuk di sini ini kan tempat di sini itu udah 4 tahun. Sebelumnya Ibu pindah dan kontrak. Bukan di sini. Bukan di sini. Jadi kita nih di sini, terus di ujung sana ya bikin kedai dan belakangnya dibikin rumah budaya. Salah satunya di dalamnya itu ada museum. Nah, terus di sini dulunya tempat ini itu kantor Jawatan Penerangan. Itu tahun 70-an lah. Tahun 70-an itu Jawatan Penerangan. Dulu bangetnya 1819. Nah, itu rumahnya orang Belanda, Tuan Skuber. Bukan itu apa namanya, katanya tuh bank Belanda. Kalau bank sekarang jadi kantor apa, bukan kantor, rumah dinas BRI. Itu di sini ada. Oh, beda lagi berarti. Beda lagi nih, satu rumah sebelah sananya Dokabu dijadikan sekretariat Dewan Kesenian, sebelahnya, nah itu sebelahnya itu kantor bank waktu zaman Belanda. Nah, sekarangnya jadi rumah dinas kepala BRI. Nah, kalau ini itu tadinya Belanda dulu. Nah, terus agresi militer Belanda habis ya, dikuasai oleh Cina. Itu Daniel Kumarga namanya, dipinjam sama Pak Harto buat kantor Jawatan Penerangan. Nah, kantor Jawatan Penerangannya pindah ya karena
ini kan berarti pemerintah sewa ya. Nah itu punya tempat sendiri, pindah, ini kosong. Nah terbengkalai, akhirnya orang-orang Cina dijual ke Haji Suryanto, dijadikan gudang pupuk. Tuh, gudang pupuknya selesai, terbengkalai lagi, sampai rumputnya juga sedada kamu, kondisinya rusak. Ibu harus keluar dari Dokabu sini yang sekarang dipakai buat sekretariat DKI yang belakangnya gedung kesenian, gedung pertunjukan. Karena emang itu dipakainya juga buat sekretariat DKI, Dewan Kesenian Indramayu. Kalau kita tuh museum terdaftar, tapi tempat belum ada. Karena emang itu milik yayasan ya, milik pribadi museumnya, bukan milik daerah. Itu bukan punya pemerintah daerah. Jadi kita semuanya itu pribadi. Makanya tempat kita belum ada. Akhirnya kita memberanikan diri, ya udahlah pinjem aja tempat ini. Karena ini salah satu cagar budaya yang harus dijaga. Jangan sampai tempat ini nanti dibeli oleh perorangan, terus dibongkar, dijadikan lapangan futsal, berarti habislah cagar budaya. Karena kan sudah ada undang-undang cagar budaya sekarang. Akhirnya kita pinjam ke KJUR, 2 tahun kita janji tempat ini dibeli oleh pemerintah daerah atau oleh provinsi. Kita tawarkan ya. Melalui siapa? Yayasan yang menawarkan, bukan dari dinas. Jadi kita modalan sendiri, apa sendiri, ngadep ke Bupati waktu itu masih Pak Pendi ya. Pak, nih ada tempat, saya ingin tempat ini dijadikan museum karena kita sudah pakai buat museum Bandar Cimanuk. Cuman kita nggak punya tempat. Nah kita ada tempat, tapi tolong nih beli. Mau nggak Pemda? Kalau Pemda nggak mau, kita tawarkan ke provinsi. Nah, akhirnya Pak Pendi ya janganlah, kalau ini dibeli sama provinsi berarti ini kan aset siapa? Aset provinsi. Kecolongan dong ya daerah gitu. Sayang tempat ini kalau diambil sama provinsi, karena boleh dari provinsi beli di kabupaten mana punyanya perorangan gitu, udah dibeli sama kita, nanti dimanfaatkan buat apa. Tapi kan ini bukan milik pemerintah daerah jadinya. Nah, akhirnya Pak Pendi udah dibeli sama kita. Nah ibu pinjam pakai ke pemerintah daerah supaya tempat ini tetap dipakai sama kita, tetap dijadikan museum, dan kita menjadikan tempat ini destinasi wisata budaya. Untuk pemeliharaan, terus listrik, ledeng, kebersihan, semua itu tanggung jawab ibu. Makanya kita pakai sistem tiket ya. Karena apa? Untuk pemeliharaan lebih mahal ya. Kalau ibu lebih setuju misalkan ini museum punya daerah pun tetap harus pakai tiket ya. Jangan pengen, ya kan Bu punya daerah, kita kan udah bayar pajak ya, padahal nggak tahu bayar pajaknya lancar apa enggak ya. Tapi pengen gratis, pengen bagus, pengen rapih, pengen semua fasilitas ada, pengen maju, pengen banyak, tapi pengen gratis. Nah nunggu sekarang misalkan kalian masuk, wah rumputnya tinggi ya, tempatnya kotor, bau, koleksinya sedikit ini ya, pasti kalian ini kayak gini banget sih nih, nggak bisa ngurus nih, bisanya ngomel ya. Kayak kalian misalkan datang ke Mutiara Bangsa, terus ke air terjun tuh ya, itu kan kok udah sekian miliar ternyata terbengkalai, padahal bayar. Nah itu kesalahan siapa? Tugas kalian untuk tahu itu kesalahannya siapa, bisa sampai kayak gitu. Nah kalau ibu pengennya apa? Tetap bayar, tapi si uang itu ya untuk pemeliharaan. Kalau ibu nanti udah gratis, nanti gampang, kita tinggal ngajukan ke pemerintah daerah pakai dana APBD.
Nah sedangkan dana APBD kan nunggu sidang dulu, nunggu ketok palu dulu, mending di ACC. Sedangkan kita cuman buat beli sapu, cuman buat beli pewangi lantai, cuman buat beli alat pel, nungguin ketok palu, ya keburu dekil. Nah mending aja kalau ada uang dari kalian, ya. Nah yang menikmati juga bukan ibu, yang menikmati kan kalian ada tugas ke sini, gurunya nggak tahu nih udah datang apa belum, pernah datang ke sini apa belum ya. Mudah-mudahan melihat video kayak gini mau berkunjung, mau bawa anak-anaknya ke sini belajar bareng di sini. Karena dari tempat lain juga kayak kemarin dari Bekasi, dari Majalengka, dari Cirebon, itu mereka datang ke sini, ayo belajar bukan di dalam kelas, belajar di sini, lihat ke dalam, kita diskusi bareng. Ayo apalagi kalian SMK ya, misalkan nanti kalian perkantoran, seandainya sekolah perkantoran, kuliah misalkan kantornya kantor dinas pariwisata. Yang mau kalian ini kan bukannya administrasi aja. Sekarang kalian ini administrasi surat menyurat apa segala macam. Tapi kalau kalian kerjanya di kantor dinas pariwisata, tugasnya itu kan menjual tempat wisata. Apa yang bisa dijual di sini? Caranya bagaimana? Nah, misalkan penawaran, harus ada penawaran, berarti harus bikin bukletnya, harus bikin pamfletnya kayak apa, kata-katanya nih seperti apa supaya bisa menarik pengunjung, kan? Apalagi barang yang ada di mana Anda dapat menemukan semua barang yang ada di dalam museum ini. Oh, barang-barangnya dari mana? Dari mana? Kalau barang-barang ini Ibu, yaitu dengan waktu yang 18 tahun ya, sampai sekarang juga Ibu masih, walaupun ini udah jalan nih, gitu. Masih ya. Ini belum disimpan di sini semua. Karena apa? Karena tempatnya tidak memadai. Ini juga ya, kalau secara ideal museum masih jauh. Ya. Masih, kalau menurut Ibu ya masih jauh dari kata ideal. Kamu pernah berkunjung selain di museum sini? Belum pernah. Tapi alhamdulillah ya, ini adalah pengalaman kalian berkunjung ke museum. Kalau di tempat lain kalian datang ke museum satu etalase satu barang, kompor kukusan kekep aja itu ditaruh di etalase dengan suhu sekian, dengan ruangan ber-AC. Nah kalau ini ruangannya ber-AC, angin gelembung. Kamu ke sana aja, kamu dari jendela foto-foto, tuh enak anginnya. Ya. Kamu mau pakai, mestinya itu nggak boleh barang dipegang, apalagi dipakai. Ya. Nah kalau di sini Ibu masih ada, silakan pengen foto-foto bisa pegang sepeda kayak topi masih bisa dipakai gitu kan. Karena apa? Ibu masih ini tempat untuk selain museum, di sini juga rumah budaya, di sini juga destinasi wisata budaya, terus tempat untuk belajar juga ya. Nah misalkan Ibu mau ini kayak kamu di dalam melihat setrikaan. Iya. Nah itu kan kalau anak kecil, anak SD, anak TK, anak PAUD ya. Karena Ibu dari anak PAUD, mereka datang ke sini. Ya. Itu kan harus jelas. Nah kalau kamu mungkin, ini setrikaan. Iya. Ada yang berpikir yang emang di rumahnya itu selalu yang canggih-canggih ya ininya. Setrikaan juga tinggal nutul, itu setrikaan jalan sendiri ya kalau yang terlalu canggih. Nah itu kan ini dari mana, pakai apa, kok nggak ada kabelnya, nggak ada ininya, itu bisa panas gitu kan.
Nah itu kan mesti diterangin, ibu mesti buka nih, setrikaannya harus dibuka dulu, dikasih lihat. Ini harus pakai areng. Areng aja nggak tahu kayak apa. Nah di belakang ada areng. Nah ini harus dipanasin dulu, dikasih minyak tanah, dipanasin sampai jadi bara api, dimasukin ke sini. Itu harus jelas ya. Nah nanti disetrika, baru ininya panas. Nah kalau sekarang panas nggak, suruh pegang kan, anak-anak suruh pegang, halus nggak ininya? Oh iya bu, halus. Ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari bukan kuningan, tapi dari apa, tembaga, gitu kan? Kalau tembaga itu ininya ini. Gitu. Jadi mesti apa sih ke anak-anak itu bisa kita menerangkan, ya, itu harus jelas, nggak bisa asal lihat tuh di etalase, gitu kan? Nah. Barang-barang ini ada yang milik dari nenek, dari buyut, dari cangga, ya, ininya ada yang orang hibah kasih ikhlas, ini saya punya barang tapi nggak keurus, adalah saya ikhlaskan untuk disimpan di sini biar masyarakat bisa ikut menikmati. Nah terus ada juga yang ibu beli cari, misalkan main ke rumah orang, oh ini ada ini, masih dipakai nggak? Kalau emang nggak pakai, boleh nggak kita bayar? Terus kayak foto-foto, nah itu kayak foto-foto ada di situ milik keluarga ini, milik ibu siapa. Nah itu kita waktu itu jadi siapa yang punya dokumentasi, misalkan daerah pecinan, karena kita pengen lihat yang aslinya. Oh ya saya punya, kita buka tuh di Facebook. Nah itu nganterin di sini. Nah itu kita bayar dan mereka dapat piagam penghargaan dari kita, karena itu mereka berikan ke kita dokumennya dan kita bisa gedein ya. Nah kalian bisa tahu, oh ini nih kayak yang di samping di sana ya, di luar. Nah itu, oh itu gerbang kota dulu yang dari jembatan turun ya. Nah itu gapuranya. Nah ada gedung tua kelihatan. Nah itu PLN sampai sekarang masih ada, masih gitu PLN. Nah terus ya banyaknya untuk benda-benda, yaitu ibu beli. Ya ada yang beli, ada yang punya peninggalan, ada yang hibah. Ya dan itu uang pribadi. Jadi mudah-mudahan nanti dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, mudah-mudahan ada bantuan atau ada dana hibah yang diinikan ke kita biar kita bisa nambah ruang, bisa nambah koleksi, karena kita pengen di belakang tuh nanti ada ruang apa kayak aula terbuka. Nah, kita juga pengen nanti ada museum-museum kecil juga yang bisa diisi koleksi-koleksi yang lain yang bisa dinambah ilmu lah buat untuk ada lagi. Ulang Tris. Oh ya, ulang deh. Apakah pendapat Anda untuk anak muda zaman sekarang tentang pendapat mengenai museum ini? Buat anak muda Buat kamu? iya, buat kita Ya juga. sekarang ibu nanya, kalian datang ke sini menerima manfaat apa? Kita bisa tahu isi kayak telepon pas zaman dulu gimana, terus mesin jahit, apa ya yang kita tahu semua, yang lama-lama tuh pasti kita tahu dari museum ini, kita bisa lihat. Jadi manfaatnya gini, kalau ibu kan ini nih konsepnya ingatan kota.
Jadi orang yang datang ke sini pernah ada yang nanya, Bu, kamu ada nggak pertanyaan yang sama? Dari koleksi ini mana yang menurut Ibu yang paling Penting. penting? Iya. Ada kan? Ada. Langsung Ibu jawab aja ya. Koleksi yang paling penting menurut Ibu di sini semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Walaupun itu cuman misalnya penggilesan Iya. atau di belakang ya di bang geledek atau cuma pipisan gitu ya. Apaan? Nggak penting. Nggak penting menurut si A ya. Karena di rumahnya mungkin dia masih ada, masih sering melihat, masih dipakai. Tapi buat si B yang dia itu dulu ngelihat mbah buyutnya masih pakai kayak gituan. Kalau mau masak bikin giling bumbu bukan pakai blender ya, tapi pakai itu. Iya nih, dulu mbak buyut saya pakai ini. Oh ini lihat lagi dia penggilesan. Dulu nih nenek saya kalau nyuci di sumur ininya nih pakai ini. Nah temennya nggak tahu emang caranya gimana, caranya gini. Nah itu kan berarti memberikan ingatan nostalgia masa lalu dia dengan melihat benda. Nah dia punya kenangan yang indah walaupun cuman ngelihat neneknya nyuci gitu tuh. Oh iya dulu pernah ini. Terus ada lagi yang datang orang yang lebih tua, mungkin nenek kamu datang ke sini ya, ngelihat uang zaman dulu. Lah dulu tuh sama mbah kalau dikasih buat ke pasar, nih uangnya nih kayak gini, ini nih uang kayak gini bisa beli daging, bisa beli ini. Tuh. Jadi menurut Ibu semua benda yang di sini buat Ibu ini adalah benda yang berharga, semua penting. Apa tadi pertanyaan yang pertamanya? Oh iya, untuk anak muda ya. Nah untuk anak muda ada itu kan salah satunya, kamu di sini ada tugas, kamu bisa datang ke sini, kamu bisa mengerjakan tugas, terus dia mendapatkan ilmu pengetahuan, terus kamu tahu tentang budaya, tahu tentang Indramayu. Karena kalau kamu pengen tahu, mati dulu. Dah? Nah buat anak-anak muda itu kan kamu kalau pengen tahu, misalkan kayak kamu datang kayak tadi dia itu dari Sulawesi, yang satu dari Karawang. Ada apa kesini? Pengen tahu, karena pengen tahu, penasaran ya. Di Indramayu ada museum, kayak apa sih museumnya? Pengen tahu karakternya Indramayu itu, budayanya, banyak itu seperti apa, bisa dilihat dari museum. Kayak di sini, oh ini anu pertanian nih, ada anu pertanian, ada alat-alat pertanian, ada alat-alat nangkap ikan, ada bubu, ada apa. Oh iya, Indramayu kan dekat dengan laut. Berarti di sini adalah kota agraris dan kota anu perikanan, ya, anu laut, dekat dengan laut. Terus bisa dilihat lagi dengan karakter manusianya. Oh iya, karena orang pantai ngomongnya juga nggak ada tuh. Kayak tadi aja orang Sunda. Ini dari mana saya mah, Ibu dari Karawang. Mau apa, cuman mau lihat-lihat aja. Ininya juga lentongnya beda dengan tadi orang Sulawesi. Ininya juga beda. Oh saya Bu dari Sulawesi. Ngomongnya. Nah kayak di Indramayu aja itu beda-beda. Kalau yang daerah Trisi, kamu orang mana? Jadi barang itu Jati Sawit, Jati Barang. Kamu Singaraja. Tuh Singaraja beda bahasanya sama ini. Coba kalau ngomong Jawa, emang beda. itunya tuh beda. Kamu Kalau asli bukan orang sini, orang mana? orang Palembang. Tuh kan, kalau asli bukan orang sini, orang Palembang. Ini aja ngomongnya udah logat Sumatera. Nah kamu Penyindangan. Penyindangan. Tadi
Balongan. Nah, sekarang nanti ya, sama kamu coba direkam. Yang ini suruh ngomong, direkam. Lempongnya tuh beda-beda. Lemah Abang, Sindang aja kan deket ya kita. Terus nanti ke sana terusan. Terus nanti itu tuh beda ininya. Nah, semakin kamu ke sana ke arah song, itu beda lagi. Suaranya centongnya juga udah tekanannya apa sih? Udah ngosong karena apa? Ketebak sama suara angin, laut ya, kena angin. Jadi ininya juga uratnya beda sama yang masih daerah sini-sini. Kayak Balongan apa gitu itu kan dekat ke laut. Gitu ya. Pasti ininya kenceng ngomongnya. Nah, untuk itu bisa dilihat dari bahasa. Itu juga karakter tiap orang bisa dilihat. Oh, ini orang gunung nih. Ngomongnya juga lentongnya tuh gitu. Kalau daerah pegunungan, mendayu-dayu. Beda dengan orang pantai. Nah, kayak di sini untuk alat-alat pertanian, terus perikanan. Oh, berarti ini Indramayu itu kotaknya seperti ini. Itu bisa dilihat dari koleksi di museum. Jadi buat menurut Ibu itu bisa kalian jawab sendiri. Karena kalian yang ngerasain, Ibu enggak. Menurut Ibu untuk anak-anak muda sekarang apa ini manfaatnya? Kalau Ibu ya mau jujur ya, manfaatnya kalau lagi ada tugas aja ya pada kesini karena ada tugas. Kalau mau jujur, kalau nggak ada tugas kamu kesini nggak? Enggak kan? Iya, karena ada tugas. Jangankan kalian yang jauh, yang dekat-dekat sini aja ya, itu kemarin saya aja Ibu baru tahu kesini. Padahal rumahnya itu depan seberangnya alun-alun sana tuh, yang ada Rambu Gede sana. Rumahnya padahal deket ke sini. Saya aja baru tahu, baru masuk seumur-umur ke sini. Nah, gitu selama kita buka museum di sini, itu saya baru tahu Bu, karena ada tugas. Nah, mudah-mudahan nanti kalian berkunjung ke suatu tempat, apalagi ke museum dimanapun, mudah-mudahan kayak anak tadi tuh. Ya. Dia jauh-jauh mana di Karawang, oh ada itu ya, ada museum. Pengen lihat kayak apa? Penasaran? Ininya. Entah nanti dia setelah dari sini kita bikin sesuatu yuk, dari obrolan-obrolan iseng. Yuk kita bikin pameran yuk. Kita bikin lomba lukis yuk, gitu. Di sini tentang apa ya? Udah tentang kota tua atau tentang tarian tradisional. Nanti anak-anak suruh menggambar. Kita bikin acaranya di museum, bukan? Yang ada kaitan misalkan, oh iya ini Hari Pahlawan, kita baca puisi nih, lomba. Di mana tempatnya? Ya udah di museum aja tuh, karena tempatnya cocok dengan acaranya. Itu banyak yang seperti itu. Bahkan yang nikahan pun ada yang di sini. Jadi di sini bukan tempat hanya untuk berkunjung, ingin tahu sejarah, tahu kayak apa sih sejarah Indramayu, tempat sejarah kayak apa. Nah, ini bisa dipakai juga kayak ada acara kumpul, acara untuk prewed, untuk nikah, bahkan ada yang akad dia di sini, resepsinya di sini. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan di tempatnya. Sama-sama. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.